Perkenalkan, nama saya Tri Oktaviani. Saya Putri Astuti. Nah, di sini kami akan melakukan konfigurasi bangun rancang jaringan dan konfigurasi dynamic routing. Selamat menonton. Yang pertama kita buka Winbox. Setelah itu kita masukkan IP address. Kita bikin 192.10.10.2/24. Kita add. Ini ether 2. Setelah itu kita apply. Oke. Selanjutnya kita ke IP client. Kita apply. Oke. Setelah itu kita ke IP firewall, ke NAT, out interface, actionnya bikin masquerade. Kita apply. Oke. Setelah itu kita add. Kita bikin redirect 3128. Kita bikin ini di SDNAT protokol. Setelah itu 80 bikin ether 2. Kita apply, copy. Kita bikin lagi di DST portnya itu 443. Jadi kita apply. Oke. Setelah itu kita ke IP web proxy. Kita centang. Ini kita bikin 3128. Masanya kita bikin 36. Nah itu salah teman, kita bikin 0 36 sekolah.sch.id. lalu kita apply, kita akses. Nah itu kita add di hostnya itu kita bikin linux.org. Kita bikin ini Denny. Oke. Nah itu kita apply. Oke. Kita apply. Oke. Jadi kita ke routing OSPF. Setelah itu yang ether satunya itu kita bikin network. Nah setelah itu kita copy ya teman-teman, yang di network ini kita copy. Setelah itu kita Ctrl V, kita apply. Oke. Setelah itu di ether 2 nya itu ini kita copy. Setelah itu kita apply. Oke. Selanjutnya kita pindah ke yang B, yang akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke. Kemudian kita masuk ke router B. Nah, di sini kita masuk ke IP. Kita masuk ke address. Nah, di sini masukkan IP addressnya. Itu kita IP-nya kita ambil 192.136.20.2.
slash 24. Nah, di sini kita buat di VLAN 1, lalu kita apply. Lalu kita akan melakukan konfigurasi pada router B. Nah, di sini kita masukin identity dulu. Nah, ini sistem ini identity, kita masukin RB. Lalu kita ke IP address. Nah, ini kita klik tambah aja, lalu kita masukin IP-nya itu 192.136.20.2/24 ya. Nah, ini kita pilih VLAN 1, lalu kita apply. Oke. Nah, lalu kita masuk lagi ke IP. Nah, di sini kita ke IP DHCP client. Di DHCP client ini kita tambah aja. Ini enter 1, lalu untuk add default route-nya itu kita klik no. Lalu kita apply. Oke. Ini kita tunggu bound dulu. Internetnya belum disambung. Kita colokin dulu internetnya. Lalu kita tunggu hingga dia bound. Tulisannya yang searching ini dia jadi bound. Nah, kalau udah kita masuk ke interface. Nah, di sini kita VLAN satunya kita hidupin. Oke. Lalu kita ke IP firewall. Nah, di sini kita klik yang NAT, lalu tambah. Nah, di sini SRC NAT. Lalu untuk out interface-nya itu Ether 1. Untuk action-nya kita pilih masquerade. Nah, lalu kita klik apply. Oke. Nah, kemudian kita masuk ke IP roots. Nah, di IP roots ini kita masukin aja IP yang Ether 1-nya. Lalu kita copy aja dari IP address. Nah, di sini. Lalu kita tambahin. Ctrl V aja. Isi gateway-nya. Nah, di sini ini titik 1. Lalu kita apply. Bentar ya teman-teman. Kemudian di sini gateway-nya itu kita masukin yang di IP client ya. Maaf, IP address. Nah, ini kita masukin yang Ether 1. Lalu kita klik apply. Oke. Nah, kemudian kita masuk ke DHCP server. Nah, di DHCP server ini kita masukin DHCP setup. Ini VLAN 1, kita klik next, ini next. Lalu ini kita klik sampai atas. Nah, yang 254 ini kita ganti jadi 100. Nah, next lagi. Nah, untuk list time ini kita ganti jadi 8 jam ya. 8 jam. Lalu next. Nah, oke. Kemudian kita masuk ke interface. Nah, di VLAN 1 ini kita double klik aja, terus kita ke wireless. Nah, untuk mode station ini kita ganti jadi AP bridge. Untuk bandnya kita ganti jadi BGN. Nah, lalu yang 20 MHz ini kita ganti yang di belakangnya CE ya. Nah, lalu untuk mikrotiknya kita ganti jadi UKK. Oke, lalu kita apply. Oke. Nah, kemudian kita masuk ke routing. Nah, di sini kita masuk ke OSPF ya. Nah, di OSPF ini kita klik network, lalu tambah. Nah, di network ini kita masukin IP Ether 1 dan 4. IP Ether 1 dan VLAN 1. Nah, untuk yang Ether 1-nya ini tadi kita udah copy ya. Jadi langsung kita tambahin aja. Nah, ini kita ganti jadi 129 ini kita ganti jadi 0 ya. Nah, ini kita ganti jadi 0. Lalu apply. Nah, lalu
kita cabut kabelnya. Nah lalu yang di switch yang terhubung ke laptop ini kita cabut, kita masukkan ke IP router A, ke port 2 router A. Nah di sini. Oke. Nah, di sini kemudian di sini kita ke kontrol panel ya. Nah, di kontrol panel kita masuk ke network and sharing center. Ya Allah. Mohon maaf. Kita ke kontrol panel. Nah, di sini kita masukin IP-nya 192.236.10.3. Nah, kita masukin 192.236.10.2. Nah, ini kita masukin IP router A-nya. Mohon maaf, IP kliennya. Kita lihat di IP address aja. Lalu kita copy untuk IP router A-nya. Lalu kita ke kontrol panel lagi. Nah, ini kita copy aja. Mohon maaf, nggak bisa di copy ya teman-teman. Oke, baik. Lalu untuk IP address-nya kita taruh di sini aja di pinggir biar kelihatan. Nah, di sini kita masukinnya 10.100.17.1. Nah, ini DNS-nya kita buat 888. Kita oke. Nah, lalu kemudian kita masuk ke CMD ya. Nah, di sini kita coba ipconfig. Oke, lalu kemudian kita ping 888. Oke, ada TTL. Kita ping 92.236.10.3. Nah, TTL juga. Lalu kita TTL. Lalu kita hubungkan ke handphone wifi-nya. Bisa. Kita buka Firefox. Nah, di sini kita coba untuk Linux-nya ya. Ini kita buka linux.org. Mohon maaf. Kita coba di ping IP. Kita klik IP yang nyambung ke wifi-nya. Itu 192.136.20.100. Setelah kita ping, ini TTL ya. Tanya berhasil. Lalu kita kemudian untuk mencoba Linux-nya. Nah, kemudian kita ke Chrome. Nah, di Chrome ini kita coba untuk blok Linux-nya. Kita klik Linux. Nah, ini udah berhasil. Kalau semuanya udah berhasil dan udah TTL, maka tandanya konfigurasi yang kita lakukan berhasil. Terima kasih. Terima kasih. Sekian video dari kami, semoga dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.